bantuan hidup dasar pada korban atau orang yang nafasnya berhenti dan jantungnya berhenti. BHD adalah bantuan hidup dasar. Nanti nek panjenengan mireng istilahnya CPR. Wah, orang luar negeri sana ya Pak, sini enggak ada ya Pak. Ya, cardiopulmonary resuscitation itu sama dengan ini. Atau RKP, resusitasi RJP, JP, jantung paru. Sama itu, mung istilahnya saja. Nonton ya. Selanjutnya. Nah, tujuan khususnya adalah satu, kita semua mengenal tanda dan gejala adanya kasus yang disebabkan karena kegawatan jantung. Cardiopulmonary emergency itu adalah kegawat daruratan jantung. Nggih. Selanjutnya adalah nek wis ngerti arep ngopo. Nggih to? Masa ngerti tok lah mboten wonten gunane didongake ya nggih pun rampung nggih mboten. Nah, itu mampu melakukan prinsip. Karena apa Bapak Ibu? Karena tanpa ada tindakan juga nonsen. Hanya tahu saja neng bingung melayu maju mundur mubeng sama saja kalau tanpa tahu prinsipnya. Dan memanggil bantuan EMS, Emergency Medical Service. Nah itu nanti monggo yang akan kemarin ya Mas Januari ya saya matur, monggo nanti ke pengelola di sini kalau ada sesuatu, yo amit ora wis henti nafas di jantung, ada apa yang emergency, siapa toh sing dihubungi? Yang terdekat mana? Apakah langsung ke Panti Rape? Atau kalau di ini masuk mana Pak? Sleman. Atau Sleman Emergency Support Center, SES. Kalau di saya, di tempat saya BES, Bantul. Ya, itu 5 sampai maksimal 10 menit harus sudah datang. Atau di mana? Itu nanti Bapak pengelola derek ini harus disepakati. Karena kalau di rumah sakit yang disebut EMS ini namanya, kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya kode blue. Nah, jadi begitu ada henti nafas di jantung, kita telepon mana? Telepon dia datang. Nah, selama nunggu datang itu apa yang harus dilakukan? Yaitu nomor 2 itu tadi, mampu melakukan yang disebut prinsip dan teknik CPR yang benar, di mana Bapak Ibu juga harus tetap perhatikan ini masih dalam kondisi pandemi. Tidak boleh dilupakan itu. Ini masih dalam kondisi pandemi, sehingga prinsip-prinsip itu dimanapun berada, siapapun penolongnya pasti akan memperhatikan prinsip adalah apa? Keselamatan bagi petugas. Gitu Bapak? Lanjut nggih. Nah, prinsip-prinsip emergensi menanggapi kasus emergensi. Nah itu tadi. 1. Kalau ada pasien tiba-tiba ditemukan tidak sadar, panik, jelas, masa nggak panik ya Bu ya? Saya pun yang sudah bekerja 23 tahun di IGD, kalau ada pasien bruk, betutuk gitu, saya ya tetap mesti panik Pak. Tapi harus kembali ke roaming, harus kembali ke sistematisnya. Ya, amankan lokasi, pasti ya Bapak. Amit kalau di sini kan kita paling sini ada di air ya, berarti piye carane kudu lepas dari situ dulu. Berikan tempat yang datar dan keras. Ya, karena kadang ada Pak, Bu, Mbak, seumpamanya kejadiannya di rumah, ora sadar neng tempat tidur atau di kursi yang mencot empuk. Itu nggak bisa kita lakukan di situ. Saya kalau di rumah sakit seumpamanya ya itu
prosentasenya kecil sekali. Seumpamanya tempatnya penuh ada kayak gitu, mending tak kasih di lantai. Ya, tetapi ya itu pastikan aman. Gitu nggih. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ini bisa macam-macam. Karena apa? Ya, bisa terjadi itu juga hubungannya dengan aman lokasi juga, Pak. Contoh, dia tidak sadar atau dia henti nafas, henti jantung karena tersetrum. Aman nggak buat kita? Yes. Nggak boleh jenengan bantu dia, nggak boleh. Pastikan dulu sumbernya aman. Ya, begitu juga kami Pak di rumah sakit dulu. Kondisi COVID, kematian meningkat karena apa? Salah satunya sebelum kami melakukan penata laksanaan pasien, kami pastikan kami harus pakai baju yang buat nafas aja nggak bisa. Gitu. Tetapi namanya kondisi pandemi tidak ada yang disebut gawat darurat. Pandemi itu tidak ada gawat darurat. Tapi pastikan dulu penolong adalah aman. Gitu Bapak Ibu. Next, jumlah korban. Apa yang mengancam korban, adakah yang membantu, panggil medis. Itu salah satu prinsip-prinsip emergensi yang Bapak Ibu, Ibu-ibu harus pahami. Nah, ini tadi saya yang matur Bapak. Ayo maem kok nek ra maem ra iso nyambung. Betul Bapak. Jadi yang dikatakan mati klinis ini golden time Pak. Jadi kenapa kok saya tadi menyampaikan bahwasanya semuanya orang harus bisa CPR? Karena ini Pak. Karena ada golden time-nya. Kenapa kok panjenengan harus satu persepsi mau telepon siapa? Masuk dalam sini. Karena ini golden time, Pak. Apalah artinya kita membantu orang tetapi yang kita bantu itu malah cacat permanen. Malah apa ya istilahnya? Menambah penderitaan. Nggih mboten. Urip ning trelang-treleng kayak telo. Nggih toh? Nggih mboten. Tuh, mati klinis itu tak kala tidak respon, meneng wae. Pulseless, tidak ada nadi, dan no breath, tidak ada nafas. Nggih, nek wong wis ra sadar, ora ana ambegan, ora ana jantunge, iki berarti mati klinis jenenge. Nggih. Nah, menawi dalam waktu 4 sampai 6 menit panjenengan yang sekarang sudah di sini dan sudah tahu teknik itu tidak membantu menolong, itu menjadi mati otak. Urip Bu, ning kok debok. Tapi ya urip ning kaya debok kaya nak mah mesake nggih Mas nggih. Itu kalau dalam waktu 4 sampai 6 menit Bapak-bapak, ibu-ibu tidak melakukan prinsip-prinsip pemberian bantuan hidup dasar secara benar. Nggih, dan biological death itu mati yang sebenarnya. Itu setelah 10 menit pun innalillahi wa innalillahi raji'un. Makanya kenapa semuanya kita wajib bisa. Nggih ming teng riki kok nek teng luar negeri nggih nika yang Halloween itu. Ya tahu Bu, di jalan-jalan orang pada melakukan CPR gitu ta itu. Beritanya itu loh Pak. Gitu Pak. Itu kan yang kemarin Halloween yang berapa 100 berapa meninggal yang sama dengan Kajuruhan itu loh. Itu di mana-mana orang melakukan genjot. Itu di-share di semua media massa. Ya seharusnya seperti itu. Itu sakjane ya tugas saya. Makanya saya punya kerengket kok kepengen gitu. Ya. Nah, dimana definisinya adalah
Namanya BHD, RJP, RKP, CPR itu adalah suatu metode cara di mana itu memberikan nafas dan sirkulasi buatan untuk mengembalikan fungsi vital jantung dan paru-paru. Oke. Nah, indikasi CPR namanya digenjot itu ya kudu henti nafas, kudu henti jantung. Nah, enggak ya jangan. Nah, ini untuk anu aja, next aja. Nah, ini kalau di atas itu ini rantai ya Pak, rantai kehidupan, rantai kalau kita nolong. Kalau di atas namanya in-house. Itu yang di atas itu yang melakukan adalah para petugas kesehatan atau kejadiannya ada di rumah sakit atau di vaskes. Jadi tak kala menemukan, telepon, lakukan CPR, kejut jantung, bawa ke rumah sakit atau ke ICU. Tapi kalau di luar ya cari bantuan, terus genjot, ya kan? Terus itu di ini namanya defibrilator, kemudian ambulan dan dibawa ke rumah sakit. Itu di atas itu rantainya kalau di rumah sakit, di bawah kalau di luar rumah sakit. Nah, jadi gini. Namanya ini saya mau cerita tentang perjalanan henti nafas, henti jantung itu. Sirkulasi henti jantung adalah sirkulasi darah yang terhenti, mencegah transportasi oksigen dan glukosa ke seluruh tubuh itu terjadi masalah. Jadi saat henti jantung itu transport oksigen dan gula itu terhenti. Awalnya seperti itu. Jadi henti jantung itu terhenti mencegah jadi kalau henti jantung itu oksigen sama glukosa itu ke seluruh tubuh itu otomatis akan berhenti. Gitu ya kalau jantungnya berhenti. Di mana penurunan oksigen dan penurunan gula ke otak itu menyebabkan penurunan kesadaran. Oke? Nah, termasuk nek jenengan pongap. Lah niku salah satu nih mungkin kurang oksigen, mungkin kurang gendes. Saat ini makanya kayak muncul. Iya. Monggo lho Pak. Kok lemer sani nganti terpesona ngenten niku Pak. Dadosipun jenengan niku nek ngapa nggih mungkin oksigene kurang napa gendise kirang. Nah, itu kalau yang menyebabkan itu masalah di jantung, jantungnya berhenti, itu bisa menyebabkan nafasnya kemudian berhenti. Jadi orang nafasnya sing mandek lagi jantungnya, neng jantungnya mandek lagi nafasnya. Monggo Pak, kali dah lho Pak, mungkin tak ngap-ngap nggih Pak nggih. Nah, terus muncul. Aduh, nganten nggih Pak nggih. Nggih rileks mengke tak jenengan ngantuk ini iki. Kemudian kalau itu sudah terjadi Bapak Ibu, kerusakan otak sangat mungkin terjadi jika henti jantung dan henti nafas tidak teratasi hingga lebih dari 5 menit. Tadi lho Pak, 4 sampai 6 menit tadi lho Pak. Nah, makanya piye carane uga-uga cepet-cepet awak dhewe kudu melakukan CPR. Nah, nek niku dinengkeke mawon. Nggih empun. Sel tanpa oksigen lebih dari 10 menit akan menyebabkan kematian. Makane mboten itu nek terjadi benar-benar kejadian seperti itu banyak yang meninggal karena kan nggak ngerti Mbak. Badminton pak brak.
Henti jantung, henti nafas, ora ana sing ngerti napa sing ajeng jenengan lakoni. Kei minyak. Kendorkan sabuk nggih mboten, kelambine dikendorke. Nggih bener, tetapi bukan itu yang harus dilakukan. Ya, jantung angin duduk wonten kula nggih niki. Nah, ini Bapak, Ibu, prinsip-prinsip CPR, kardiopulmonari resusitasi. Nggih, satu danger, aman. Dari tadi awal saya sampaikan bahwasanya aman itu adalah berlaku aman bagi pasien atau korban, aman bagi kita, dan aman lingkungan. Jadi itu tidak boleh dilupakan salah satunya. Kayak kemarin ada bocah mimisen kan ya Pak ya? Iya. Saya kan nggak langsung megang, karena saya alat tangan saya lawaran. Saya nggak megang, saya cuma dek pegang tisunya, pegang jangan dilepas, pegang, diem. Saya cuma kayak gitu. Saya pergi ke kantin, Mbak, saya nyuwun plastik, saya tumbas plastik. Saya ambil plastik, saya pakai plastik. Saya berani pegang. Memang kayaknya kejam Pak, tetapi itu berlaku buat semuanya. Mesti jenengan juga kan Mas, di rescue juga kalau membahayakan rescue nggak mungkin. Saya yakin nggak mungkin dilakukan. Itu seperti itu. Makanya kemarin Mbak perawat tolong sebentar. Iya saya bantu, tapi nanti dulu. Itu berlaku dengan danger juga di sini Pak. Aman harus anak bocah yo. Amit itu di kolam ya kasih di daratan dulu. Nggih. Dini amit ada di sini yo duke dulu. Pokoknya posisinya yang datar dan keras. Nyaman sekian. Nggih. Aman bagi kami orang nakes. Aman itu termasuk ini Pak. Jadi pasien tetap henti nafas di jantung harus pakai masker. Harus pakai masker. Karena kita nggak tahu. Gitu, ya. Dan aman lingkungan. Next, respon. Jadi respon nanti kita harus ngecek. Bagaimana kalau pasien itu kita harus tahu cara merespon pasien. Nah, jadi tak kala nanti ada yang tidak sadar seperti itu, satu, pastikan aman. Tadi ya, aman. Dua, respon. Bagaimana kita nanti cara merespon pasien ini? Sebelum kita tahu bahwasanya pasien ini adalah pasien yang henti nafas, henti jantung. Ya, dua. Tiga, sirkulasi. Nah ini. Bagaimana caranya kita menyimpulkan bahwasanya pasien ini jantungnya berhenti? Di mana toh yang harus dicek? Ya kan, kalau nggak tahu lah ngecek di tangan. Salah. Di TV itu, ya di TV itu banyak yang menjerumuskan Bapak Ibu. Ya. Ya karena apa Pak jenenge dinggo apa sih ya bumbu-bumbu ya, tapi nggak bener itu. Ya. Kemudian airway itu adalah jalan nafas. Selanjutnya adalah pernafasan itu sendiri. Oke, nanti ada di praktek. Nah, danger ya, tadi sudah saya sampaikan nggih. Aman pasien, aman penolong, aman lingkungan. Nah, respon. Langsung aja po, saya praktekkan nggih, biar nggak bingung ya. Tadi saya lupa bahwa ini berhenti di apotek yang lama. Ya.
Las nggih. Enggak apa-apa, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, Mas saya mbok minta tolong diasroti. Diasroti, ya dipencet-pencet nanti kalau udah iya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, pada saat kita menjumpai ada korban tergeletak, ya, kuwi tergeletak karena apa? Tergeletak, terus meneng bae. Pertama adalah danger, nggih. Harapan saya panjenengan itu menolong tapi tidak jadi korban juga seperti itu, ya. Danger, aman lingkungan, aman korban, aman penolong. Setelah itu apa? Respon. Respon itu adalah kita tekniknya pasien itu kita kalau apa namanya diem saja seperti ini, kita memberikan respon itu seperti kalau kita membangunkan suami atau istri kita yang tidur, ya beda sih ya nek suami sama istri ya beda ya. Gimana ya membangunkan orang yang tidur lah, malah istri harus suami gitu ya. Oke. Jadi kalau orang mau tidur dibangunkan, Pak, jangan Ming, Pak, jangan, nggak ada respon dia. Iya loh, kalau kaget berarti kita nggak perlu CPR dong, iya kan? Itu gunanya Ibu, ya harus kaget. Kalau alon-alon nggak bisa, nggak masuk. Kalau orang tidur dibangunkan Ming, Pak, gitu kan nggak bangun. Pak, Mbah, Dek, ya, oke, ya, iya, oke. Setelah tidak ada respon, apa yang dilakukan? DR kan tadi, danger respon. Kita mau ke C, sirkulasi. Atau kita mengetahui bahwa detak jantung pasien ki ono ora korban ora. Tetapi sebelum itu, kita tadi Pak, harus sepakat jenengan harus menghubungi siapa. Contoh, tolong hubungi nomor telepon 391119. Ada korban nggak sadar di sini, gitu. Makanya dari awal saya sampaikan tolong disepakati mau telepon kemana. Disepakati. Tolong telepon kalau di saya best. Tolong telepon 291119. Gitu ta, Pak? Nah, kemudian kembali jenengan kan kita minta tolong tuh. Kembali ke sini bantu saya. Karena nggak mungkin ini nanti kita lakukan sendiri. Capek loh, CPR itu bener, Pak. Kalau bener tekniknya itu capek banget. Oke? Nah, setelah itu next, Mas. Nah, nih EMS ya. Pak, Mas tolong hubungi 291119. Ada korban nggak sadar. Contoh ini nomor di sini saya nggak tahu. Saya nggak tahu ses itu berapa. Tapi yang jelas mesti belakangnya ada 9-nya. Atau 8-nya karena itu kode emergency. Ya. Nah, setelah ini oke dan kembali bantu saya. Next, Mas. Next, cek sirkulasi. Ini dia, ya. Ada yang pasien ternyata dinengke meneng bae, ternyata dia sirkulasinya ada, jantungnya ada. Ya wes, tunggu aja, posisikan posisi recovery atau posisi mantap, nunggu ambulan datang, wes ra masalah. Tapi tak kalah direspon, tidak ada respon, kita panggil bantuan, langsung kita cek. Jadi Bapak Ibu, nadi pada arteri karotis. Jadi Bapak Ibu ada kalau menjeng, Ibu kalau menjeng tengah-tengah Ibu. Geret 2 jari ke kanan. Coba jenengan rasakan. Coba Bapak, rasakan, nggak apa-apa. Dan atau 2 jari ke kiri. Ada enggak? Ada enggak? Ada ya Pak ya, itu yang disebut arteri karotis. Makanya di TV itu luput.
sing dicekel tangan. Nggih, nek mang mirsani sinetron. Nah, niku. Cek nadi di sini. Ya enggak, di sini. Enten mboten Mas? Ada ya Mas ya? Nah, itu jenengan cari ndut-ndut itu enggak boleh lebih dari 10 detik. Nek kira-kira dicek, diangkat dagunya, geret 2 jari, jangan ke sana ya Pak. Karena apa? Enggak apa-apa sakjane, hanya kalau ke arah sana seakan-akan kita itu mencekik, ya kan? Ya kan mencekik kan kayak gini, mbak teko kayak mau iki mau atur apa-apa, mbak kayak mau teko dadi. Nggih ta? Cek nadi di arteri karotis tidak boleh lebih dari 10 detik. Nek ora ngono, ojo rene tulung kirain neng, tili. Antek wektune, jangan. Loh, kalau nggak tahu ya kayak gitu, iya loh. Tulung iki mbok menawa aku ora nemu. Mbok menawa. Lah mbokne itu tadi kita sudah bisa melakukan tindakan. Nggih. Buka jalan nafas, cek nadi, arteri karotis 10 detik. Tidak boleh lebih dari 10 detik. Setelah itu, next Mas, tidak ada. Langsung berikan kompresi. Kompresi itu adalah genjotan, pijatan. Ya, di mana letaknya? Di mana letaknya? Ini yang perlu Bapak Ibu tahu. Jadi letaknya ada di tengah-tengah dada. Nih, jegongan ini, ya, tengah-tengah. Nek dulu ini saya ngomong tidak saru ya Pak, ini kita ngomong ya medis. Kalau dulu tengah-tengah puting, hanek lanang, hanek wedok nggih nek pun tambah-tambah nggih teng mriki niki mengke teng mriki niki. Loh, kita nggak saru. Dulu kayak gitu, tengah-tengah puting susu. Ha ya nek jupe kayak pundi? Ha nggih to, nek kakung bener titik puting. Nek wedok simbah-simbah nggih pun nglembreh teng mriki sing ngajeng digenjot mriki. Lho la leres to. Nggih. Lagi. Dulu 2 jari di atas PX. Ini PX, Processus Sipioideus. 2 jari. Lah nek wong awam po yo ngerti. Mboten ngerti. Makanya yang terbaru, AHA yang terbaru 2020 Center of Chest. Jadi kita tengah. Nggih, tengah wis pasrah bongkokan, mbah kuwi lemu, mbah kuwi tuwa, mbah kuwi enom, mbah kuwi lanang, mbah kuwi wedok. Mbah kuwi anak-anak. Nah, anak-anak tetap sama, yang beda adalah bayi. Kalau anak-anak sama, tengah-tengah. Nggih? Nggih. Cari titik tengah, center of chest. Ya Mas ya. Dan nih, kedalamannya jenengan leng genjot itu kira-kira 5 sampai 6 cm. Kedalamannya Pak. Jadi ya ora njuk disenteni ning kene njiluk garisan ya ora. Ya mung kira-kira. Omong yo kira-kira iso mbayangke 5 cm iki yo kira-kira sementen iki. Gitu. Nggih. Kemudian maksimal recoil. Jadi ini minuman saya. Maksimal recoil itu gini. Jadi pada saat teman-teman genjot, kok teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu genjot. Itu kalau genjot itu kan gini. Bali. Jangan gini. Nggak bisa dia akan jantungnya Bali gitu, nggak bisa. Karena kita wes ngendon-ngendoni gini. Jadi ini ilustrasi.
Nggih. Nggih. Nah, next. Minimal interupsi. Interruptus niku mboten enak nggih, Pak, nggih. Mboten ngerti ta ibu-ibu. Mas Januar ngerti. Loh, mboten nonton sing ngertos Mas, iku Mas sing ngerti namung jenengan. Jadi nggak boleh berhenti saya. Nggak boleh, itu ada aturannya. Jadi aturannya adalah 5 kali genjot, 2 kali nafas buatan. 5 kali genjot, 2 kali sampai 5 siklus. Satu siklus itu 30 genjot, 2, 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 30 genjot, 2. Peng 5. Makanya Bu, kami capek kalau melakukan kayak gitu. 2. Nah, tapi ingat Bapak Ibu-ibu, Bapak, ini pandemi, jadi panjenengan tidak boleh memberikan bantuan nafas. No, nonsen. Kalau dulu motumot ya seneng sing digoleki. Dulu. Sekarang nggak boleh Pak. Kecuali ada alat bantu nafas. Wah, bubar. Dijas Mas. Oh ya, orang dengar kan. Gitu nggih Bapak nggih. Ya tak cepetke, udah tak cepetke aja. Next Mas. Ya Mas, next. Nah, airway adalah bagaimana caranya itu membuka jalan nafas. Jadi kalau ada pasien drowning itu juga sama aja. Tata laksana ya kayak gini. Kalau jenengan pastikan henti jantung, mbok tenggelam toh, kudu digenjot. Tidak ada tindakan lain selain kita lakukan genjot. Hanya itu. Hanya itu. Oke? Next. Buka jalan nafas. Next. Oke. Nah, ini bantuan nafas ini ya Pak, alatnya yang bawah itu ya. Kalau kami nakes ya. Nek jenengan nggak boleh memberikan mut-mut, no. Nggak boleh. Next. Nah, perbandingan ini Pak. 5 siklus itu sekitar 2 menitan. Ya. Dewasa 30 kali kompresi, 2 kali bantuan nafas. Tapi untuk panjenengan nggak boleh ada bantuan nafas. Hanya murni genjot terus sampai ada petugas datang. Mbak nek dadane balunge tugel piye? Pikir keri. Igat patah tapi jantungnya tetap berdetak. Itu bisa dilakukan tindakan. Neng igane patah jenengan orang genjot ya wis. Gitu. Anak-anak 32 atau 2 kali atau ini apa 115 2 penolong. Next Mas. Next. Nah, penilaian dilakukan dievaluasi setiap 5 siklus ya, tiap 2 menit. Itu namanya apa namanya 5 siklus itu minimal di estimasinya 2 menit, tiap 30 atau 60 detik itu pada bayi. Next Mas. Nah, syarat kompresi dada. Kompresi diulang sebanyak 30 kali dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Jadi 1 menit 1 detik 1 menit 2 kali 1 detik 2 kali. Ngomong kok angel men. Nggih, kompresi dilakukan dengan cepat dan kuat dengan kedalaman minimal 5 sampai 6 cm. Pastikan dada recoil tadi ya, mengembang sempurna, balik ke sempurna. Kompresi ventilasi 1 penolong adalah 30 kali kompresi 2 kali nafas. Sedangkan dengan 2 penolong adalah 15 kali kompresi 2 kali nafas. 1 kali kompresi ventilasi disebut 1 siklus RJP. Next, kompresi diizinkan. Next Mas, next saja. Nah, RJP ne panjenengan itu berhasil tak kalah itu Mas. Konstriksi pupil. Jadi niku lho Mas, nek nggon TV didelokke
nganggo lampu ireng-ireng iso iso melebar, bisa menyempit. Itu yang disebut konstriksi pupil. Perbaikan warnane kulit. Jadi maune pucet, putih, jadi jambon. Nafas spontan, ada nafas. Ada usaha menelan, ada pergerakan lengan. Biasanya kalau orang tidak sadar menjadi sadar itu mesti gelisah. Mesti imbuh, tangannya mesti gini, mesti itu. Kesadaran pulih. Next. Kapan diakhiri? Sirkulasi dan pernafasan spontan muncul. Penolong lebih, yang lain yang terlatih lebih datang untuk mengambil alih. Tadi kalau bantuannya sudah datang. Penolong terlalu lemah. Perintah dokter untuk menghentikan. Setelah 30 menit RJP tidak menunjukkan adanya tanda perbaikan. Next. Nah ini ya. Ini yang tidak boleh dilakukan ini. Luka berbahaya, ada luka cedera parah, adanya kaku mayat, ada pembusukan nyata, perubahan warna kulit merah kelabu lebih dari 15 menit dan kelahiran mati nggak perlu dilakukan RJP. Next mas. Nah, jadi gini tadi pertanyaan adalah, Mbak nek wis di sadar, ternyata dia sadar, atau ora sadar kita minta bantuan kan, gitu. Cek nadi ternyata ada nadinya apa? Cek nafas, ada nafas. Berikan posisi seperti ini, Pak. Itu. Jadi ini mencegah supaya jalan nafas itu tetap paten, tetap adekuat. Posisinya miring. Selain itu apa? Kalau dia terjadi muntah, itu tidak masuk jalan nafas. Posisi recovery seperti itu. Derek, tidak ada aturan yang jelas, baku. Yang jelas posisikan miring. Nonton nggih? Next mas. Next mas. Nah, high quality tadi yang saya sampaikan tadi ya. Kompresi 10 detik setelah diketahui, gitu. Terus kompresi dada kecepatan 100 sampai 120 kali, kedalaman 5 sampai 6 cm. Biarkan recoil, minimalkan interupsi dan ventilasi 12 kali per menit sampai dada mengembang tidak berlebih. Next mas. Nah, seperti jenengan tadi. Sebaik-baiknya jangan digunakan, ya kan tadi. Sini juga dalam keadaan gawat darurat, keselamatan dan kesejahteraan seseorang itu tergantung dari kecepatan kita dalam bertindak. Saya punya teman gereja, Pak. Pada saat ibadah di gereja serangan jantung. Wah, gitu. Kebetulan jemaatnya itu banyak yang seperti saya, ada perawat, ada dokter. Genjot, Pak, di gereja, Pak. Bener. Masih hidup tuh sekarang. Perawat Bethesda. Hidup bener. Genjot, Pak. Dia tangi. Ambruk lagi. Henti lagi jantungnya. Genjot lagi, Pak. Terus BES datang. Ya? Enggak, kita kan enggak boleh nafas, Pak. Kecut. Setelah itu apa? Dia sudah bisa nafas lagi, datang BES-nya itu. Sampai di Panembahan, res lagi, genjot lagi. Benar itu saksi hidup itu. Perawat ada itu di Bethesda. Hidup sampai sekarang. Ya, kalau sekarang kita sudah membantu maksimal walau-walam, ya itu sudah beda lagi. Tetapi kita bisa memberikan bantuan semaksimal mungkin. Next, Mas. Habis ya? Oke, jadi gini. Saya mau simulasi. Ya, simulasi. Jadi Bapak Ibu biar punya bayangan. Tak kala ditemukan pasien tidak sadar. 1, aman. Aman. Ya, monggo jenengan aman, tapi yang jelas pasien kudu dimaskeri sik. Nek saya loh maskeri embuh itu embuh apa ditutupi tisu atau apa, monggo, yang penting nggak nyemprot ke kita langsung, karena apalah daya kita nolong malah kita kan nggak tahu ya toh Pak Bu. Tuh 2, cek respon. Pak tidak respon.
Apa terusan? Panggil bantuan. Bu, tolong hubungi mana? Monggo. Dan segera kembali bantu saya. Gitu ya. Setelah itu apa? Cek nadi. Buka dagunya, tarik. Otomatis kalau tarik gini jalan nafasnya buka, Pak. Tarik. Cek nadi. Tidak boleh dari 10 detik. Oke? Setelah itu apa yang dilakukan? Tidak ada nadi. Berikan kompresi. Tengah-tengah. Gini. Ngunci. Ngunci. Kalau nggak ngunci, nanti jenengan genjot gini. Jelas itu. Iya. Jadi gini, tengah dada, ngunci. Kita berikan pijatan selama atau sebanyak 30 kali, ya. Stop tuh. Wah, sebentar. HP saya mana? Jadi Bapak Ibu juga supaya punya bayangan. Sebentar nggih. Sebentar. Metronom. Metronom, sebentar Bapak. Ini saya buat 115 kali per menit. Ini saya buat 115 kali per menit kecepatannya. Seperti ini. Ini iramanya kayak gini. Iramanya kayak gini. Iya, 30. Tuh, wah. Jadi hitungannya gini, 30. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 30. 30 kan? Setelah 30 apa? Cek air V. DRCAB. Danger response, sirkulasi tidak ada. Kompresi 30 kali. Oke. Buka jalan nafas, tekan dahi, angkat dagu. Nah, ono bakso apa-apa terus. Makanya kenapa kok saya APD dengan sarung tangan. Kalau nggak sarung tangan, nggak mana mungkin kita bisa gini-gini. Iya. Nggih, ada cairan, ada anu dilap kayak tisu kayak kok tisu apa namanya? Tisu kayak apa kayak kalau cairan. Oke. Jalan nafas sudah. Kan kalau kita tidak punya alat nggak boleh. Iya kan? Bersihkan lagi. Tuh, wah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, terus. Makanya tolong kembali bantu saya. Lah harapannya jenengan itu bantu, ini kesel banget ini. Iya. Nah, saya sudah menggeh-menggeh. Kalau beneran teknik bener ya kayak gini Pak. Sampai ambulannya datang. Atau ternyata kayak gini. Terus hasilnya gitu. Berarti kan ada usaha nafas. Berarti berikan posisi recovery. Saya bisa minta tolong salah seorang sare tak ajari posisi recovery. Buat jadi contoh. Tidur di sini, saya ajari posisi recovery.
Iya, tapi baiknya adalah 35 kali. Iya, kan 1 selang. Ya. Enggak, jenengan sare, neng posisinya ya ora njur mapan ya. Jadi ya, kalau seperti ini contoh. Seumpama ternyata kita tidak respon tapi dicek nadinya ada. Dia ada usaha untuk nafas. Berarti kita pastikan bahwa nanti jalan nafas Bapak ini, korban ini baik. Atau kita lakukan kompresi ternyata sudah berhasil, kita nunggu ambulan datang. Bagaimana caranya? Kita akan memberikan posisi recovery. Caranya adalah tidak harus miring ke kanan, tidak harus miring ke kiri. Semuanya monggo. Nggih. Nah, caranya gini. Pak, izin ya. Ini lurus mawon. Nah, ini gini. Gini, nggih. Kemudian, isi Pak ya. Tangannya gini. Gini, nggih. Gini, ya. Kemudian Amet kakinya gini. Gini. Ya. Nah, kalau saya itu merasa kuat, saya dorong, Pak. Ini kalau saya kuat. Saya merasa kuat. Neng, nak ternyata buah-buahnya gede banget. Coba Pak, kundur Pak, seperti tadi. Nah, tangannya seperti tetap, kakinya tetap. Tak gulung ke Pak, karena saya nggak kuat. Ya. Kalau saya kuat dari sana, aku ra kuat, jadi minta dorong aja. Paham nggih? Iya, iya nggak boleh pakai bantal juga, nggak ada. Iya, itu cuman iya gonggongan kepala. Nah gitu. Gitu ya Pak ya. Pun, matur nuwun Pak. Gitu. Nggih? Paham nggih? Itu kalau saumpamane panjenengan menyumbang pasien pingsan, ternyata dia iso nafas, atau kalau hanya pingsan biasa ya. Pingsan biasa loh ya, tidak serangan jantung, itu sambil nunggu bisa kakinya itu dinaikkan 15 sampai 30 derajat. Kaki. Ya. Ya. Oh, mriki Pak, mriki Pak, mriki Pak. Nah, seperti ini. Terus ini dikasih apa? Derek apa? Gini aja. Ini dikasih apa? Gini. Karena harapannya ini itu bisa memompa darah ke jantung kira-kira 500 cc. Ya, jadi nek jenengan ranano oksigen. Kan jenengan sok mirsani enggak kalau kenapa makanya kalau di pas upacara kok ono sikile dunggahke kayak gitu. Ya itu. Harapannya ini memompa jantung darah ke jantung itu kira-kira 500 mili/cc. Jadi nggak perlu pakai oksigen sementara. Gitu Bapak? Monggo matur nuwun. Ada yang mau nyoba nggak ngenjot? Upeng ada loh ini. Bener. Saya kemarin ngomong sama Mas Nur, coba ngenjot. Praktek Nur. Kemungkinan saya nggak bisa bawa ini. Saya kan kayak gitu. Kayak materi aja ya Mas. Rapopo Bu, yang penting Mas. Oke. Dan Praktek. Usahakan kalau nolong itu di sebelah kanan. Yo nek jenenge gawat darurat ki kiwa tengen iso. Hanya usaha saja nyaman bagi. Tapi nek kepepetnya dari sebelah kiri ya nggak masalah. Monggo Bapak. Jadi gini ya Pak, ini skenario ya Pak ya. Skenario. Ditemukan ada orang tidak sadar. Itu Pak, di parkiran itu Pak. Di depan parkiran itu Pak. Ya. Bener, loh bisa loh ini terjadi. Bisa jadi loh, di parkiran situ. Parkir, burak. Apa yang dilihat Pak Sinten asmane Pak?
Besok nek ketemu kan Pak Nur. Nggih, sering teri Pak? Iya. Oh, mboten kepen. Oh, jaga. Pak Nur, ada pasien ada korban ditemukan tibuk brak nang montoran riku. Apa yang Pak Nur lakukan? Satu, Pak. Kasih CPR. Belum. Sebelum CPR apa? Algoritma ya. D. Ingat-ingat ya, D. Danger. Aman ya, Pak? Kalau ada motor yang jejer-jejere yo singkirkan. Oke. Telepon. Respon dulu. R apa? R tadi? Gebrok. Oh, digebrok. Respon ya, Pak. Gebrok, Pak. Pak, bangun. di pundak, jangan di sini aja. Jenengan mungkin didukani. Pundak iki niki lho, Pak. Nah, ya Pak, yo. Bangun. Nggih, mboten tidak ada respon. Nah, tolong hubungi nggih, itu nanti ya jenengan saged di KBAN ya. Hubungi mana? Oke, setelah Mas Anwar hubungi, nanti kembali ke sini bantu saya. Oke, setelah itu apa, Pak? C. Ya. Cek nadi nanti saya Pak. Ini kan kalau menjeng ya Pak di sini. Ya. Tidak lebih dari 10 detik. Tidak ada nadi Pak Nur. Sebentar. Ya Pak, yuk. Tengah-tengah. Yes, tengah-tengah Pak. Jadi ini. Karena ini kita baru belajar, nggak usah keburu ini. Tengah Pak. Nah, Bapak dominan tangannya yang mana? Oke. Ke sini tangan yang jenengan. Ngunci Pak. Yes. Pak, maaf ya Pak. Tegak lurus. Nanti jenengan ayunkan ini. Ini ditekan. Sebentar Pak. Nanti ini metronom. 5 sampai 6 cm ya Pak. Ya. Diukur ora. Ya. Kurang Pak. Tegak Pak. Nah, ini tegak Pak. Nah, iya, good. Ikuti itu Pak. Ikuti nada anunya. Jadi sambil gini Pak, jenengan. 1, 2, 3. Yuk. Tuh. Wah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Terus tekan dahi. Oke, kalau ada sumbatan dibersihkan ya. Tapi kalau ternyata jenengan tidak ada alat, langsung kompresi lagi. Ya, kompresi lagi. Terus berarti 30 terus. Tolong, nah ganti 30 terus sampai datang bantuan. Setelah 30 cek lagi ya? Ya, betul. 30 betul. Nah, kalau tidak ada denyutnya, kalau sudah ada denyutnya, pastikan jalan nafas ada pergerakan nafas. Ya, betul. Tapi kalau rano nafas genjot terus. Cek, betul. Sampai 5 siklus, 35 kali. Cek nafas, ora ono genjot ping 30 ping 5 kali. Cek nafas, genjot. Setelah ya. Cek nadi. 30 kan? Sudah selesai kan? Sudah 30-nya sudah 5 kali. Ya, terus cek nadi. Cek nadi. Berarti Pak udah ya. Genjot terus. Masih terus. Ih. 5 kali. Iya. Itu tadi loh aturannya itu tadi loh. Nah, ada capek ya. Ya jenenge manusia kan ada capeknya ya. Ya, itu sudah. Itu misalnya kan sudah ditekan saja genjot. Itu misalnya sudah katakanlah sudah ada nafas tapi ada untahan. Itu bagaimana? Recovery. Posisi tadi miring. Iya. Ya. Yes. Recovery. Iya, posisi. Iya, recovery posisi atau posisi mantap. Yes. Ada yang ditanyakan?
Kenapa, Mas? Kalau misalnya denyut dan nafasnya ada, tapi lemah, itu cukup recovery atau CPR lagi? Recovery. Sudah bisa recovery? Sudah. Karena tidak ada tindakan yang bisa kita lakukan lagi. Oksigen itu gimana? Boleh kalau ada. Makanya tadi saya berikan teknik memberikan oksigen alami itu kakinya dinaikkan itu. Iya, kalau ada oksigen bagus. Di sini ada oksigen enggak, Pak? Ada, tapi ada isinya enggak. Nah, itu. Pertanyaan saya cuma itu. Karena gini, Pak. Amit ya, Pak. Amit ya. Oksigen itu adalah hak dari semua orang. Kami orang medis kesehatan kalau tidak memberikan oksigen itu salah. Itu hak dari semua orang adalah mendapatkan oksigen. Kalau genjotan itu dilakukan dari atas tengah gimana? Maksudnya gimana, Pak? Dari atas organ. Oh, nggak bisa, Bapak. Nggak bisa. Karena Dilangkai itu. Oh, nggak bisa. harus dari sana. Gini, bisa, mungkin bisa, tapi tidak optimal. Mungkin bisa, Pak. Mungkin seumpamanya kondisinya semuanya jenengan mau di sini ya. Amit loh ya, maaf. Gini ya, bisa. Tetapi kan ibu juga. Kita mau memberikan seumpamanya kita mau ngecek susah, Pak. Dadak gini. Anak gini kan enggak? Iya. Kalau ada bantuan nafas. Shot. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30. Shot gitu, Pak. Kalau kayak gini, Pak, susah, Pak. Dan amit. Orang melihat itu tidak. Ya. Karena hari gini, Pak. Hari gini maksudnya kita kerja itu, makanya kenapa kok tolong kembali bantu saya. Kenapa, Pak? Salah satunya adalah saksi, Pak. Kalau ada apa-apa ada orang lain. Jangan sampai kita menolong tapi malah, ya kan? Karena sekarang eranya era medsos. Yes. Itu jenengan kayak gitu pasti akan disorot nanti. Wuh, itu saya ngajari sopo gitu. Ya. Kan mengangkat kaki juga penambahan oksigen apakah itu barengan penanganan? Boten. Harus digenjot dulu. Harus optimal dulu lah, nanti kalau sudah baik lah monggo itu zanje. Gitu? Ada yang ditanyakan lagi? Waktunya. Ada lagi? Bapak Ibu? Monggo. Kita kan kerja di sini. Nggih. Korban yang misalnya ada seperti itu ya. Menurut pengalaman yang kalian itu badan si korban itu kepalanya di mengo ke sini dan juga apa itu tidak. Oke. Jadi gini. Sebenarnya kalau mengo itu ini adalah tekniknya, ini adalah untuk membuka jalan nafas, Pak. Jadi gini. Pasien yang tidak sadar ya, semua pasien yang tidak sadar itu rata-rata atau sebagian besar otot-otot semuanya lemah, termasuk otot lidah. Jadi tak kala dia seperti ini kita tarik, kita gini, harapannya si lidah itu bisa terangkat. Jenengan sare ngorok itu kan lidah jenengan jatuh, Pak. Gitu kan? Itu lidah jenengan itu turun itu. Ya. Nah, mungkin Pak bisa dimiringkan, harapannya nanti pada saat genjot itu biar cairannya tidak masuk jalan nafas. Mungkin tujuannya itu. Iya. Tapi prinsipnya adalah airway. Pastikan jalan nafas itu adekuat, Pak. Itu mungkin tujuannya salah satunya itu, Pak. Jadi kan dipencet. Kalau ada cairan, takutnya gitu kan. Nah, itu bisa. Hanya pastikan jalan nafas itu tetap adekuat. Itu, Pak.
Gitu Pak, bisa diterima Pak? Siap. Kalau satu lagi, Nggih, monggo Pak. lu pernah yang berpendapat kalau Mm-mm. kaki diangkat tadi, Mm-mm. ternyata malah dia bisa menyumbat klep yang lebih paru-paru. Hmm. Asumsinya seperti itu. Iya, Terus iya. tidak dilakukan. Hmm. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, ternyata kalau kasusnya tadi itu pingsan. Kalau pingsan itu kan kita nggak paru-paru nggak kemasukan air, kalau Iya. kita kan di air. Iya. Tapi kalau drowning kan kemasukan air. Iya, makanya posisinya recovery. Kalau drowning kan berarti nggak diangkat. Enggak. Nggak diangkat. Enggak diangkat, enggak. Ini kalau posisi pingsan biasa. Nah, ini kan saya ngomongnya tadi CPR. Kalau posisi drowning, jenengan pastikan jalan nafas baik ya dengan posisi recovery. Itu. Iya, nggak boleh. Nah, gitu nanti masuk lagi dong jalan nafas. Itu saya ngomong tadi kalau pasien panjenengan pas pingsan. Lupa cara kayak gitu, itu beda dengan di sini, beda. Drowning nggak boleh. Jadi memang kok drowning harus recovery saja. Recovery karena takutnya nanti, Iya. wah jantungnya sudah ngene, neng ternyata malah tersumbat karena cairan. Ya sudah, nanti mandek lagi. Gitu Mas? Oke, sudah Bapak Ibu. Ya, saya nambahkan ya Ibu, Iya. intinya sebelum datang petugas medis, Iya. kita membantu pasien dengan CPR. mengaktifkan jantungnya itu. Ketika itu diatur dengan 3 kali, baru cek, genjot lagi, cek lagi. 5 kali Pak, 5 siklus. 5 siklus, 32, sehingga lamanya ini sampai menunggu datangnya. Leres Bapak, Jadi, leres. mungkin selama dia pingsan itu, kalau kita terus menerus isih nyambung uripe. Nah, kira-kira itu. Harapannya seperti itu. Daripada dinengke wae, Ya. cara wis ngaso, iki sih berpotensi untuk masih tetap Siap, nggih leres Bapak. Nggih. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan dari ibu kita, Ibu Dara, Pak. pada sore hari ini. Mudah-mudahan para petugas kolam menjadi lebih sigap dalam menanggapi segala sesuatu yang berkaitan dengan Henti nafas, henti henti jantung. nafas, baik itu di dalam air maupun di luar. Matur nuwun Ibu Bener Dara sami-sami, atas Bapak. penjelasannya. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.